2 hari terakhir ini, serangan Israel terhadap wilayah Lebanon Selatan dan Qiyam terpaksa mundur karena operasinya gagal. Melansir Almayadin.net Minggu 3 November 2024, pasukan perlawanan Islam di Lebanon mendapat momentum pada Sabtu 2 November pukul 7.45 pagi. Hizbullah mengawali serangannya menggunakan salvo roket ke pangkalan Gilot milik unit intelijen militer Israel 8200 di pinggiran Tel Aviv. Seperti halnya ditegaskan Hizbullah, serangan itu merupakan bagian dari rangkaian operasi Khaybar untuk membela rakyat Lebanon dan mendukung Gaza. Serangan lainnya diikuti dengan menargetkan pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv dan pangkalan industri militer Zevulun di utara Haifa. Di sisi lain, Radio Angkatan Darat Israel mengabarkan peringatan tak berhenti dari serangan pesawat nirawak selama kurang lebih 30 menit. 3 hingga 4 pesawat dikabarkan memasuki wilayah udara IOF dan menyebabkan terdengarnya bunyi ledakan di berbagai lokasi. Di tengah agresi Israel yang terus berlanjut dan membom sejumlah rumah di Nuseirat, korban pun ikut meningkat. Dari serangan tersebut menewaskan 5 penduduk Palestina yang diikuti dengan tambahan korban terluka. Melansir Almayadin.net Minggu 3 November 2024, Israel meluncurkan tembakan dari quadcopter ke sekolah Al-Dawa di timur laut kamp pengungsi Nuseirat. Bersama dengan itu, seorang wanita tewas terkena bom pasukan Zionis di rumahnya di kawasan Al-Rahma. IOF juga tak pandang bulu, mereka bahkan menembak petugas medis yang tengah mengevakuasi jenazah para korban. Sementara di Gaza Utara, khususnya Beit Lahia dan kamp Jabalia, pendudukan berhasil menjerat warga Palestina selama 29 hari berturut-turut. Mereka mengepung penduduk, tak memberinya makan, serta membantai mereka. Netanyahu diketahui khawatir karena adanya penyelidikan resmi jika penukaran tawanan disepakati. Menurut Ynet News melansir dari Almayadin.net, Minggu 3 November 2024, Netanyahu tampak hanya mementingkan keutuhan pemerintahannya saja dengan menghindari pengawasan dan mengabaikan tawanan. Media tersebut lantas menyatakan adanya konspirasi berlangsung yang berkaitan dengan kesepakatan tukar tawanan Israel-Palestina. Sumber itu menyatakan adanya upaya pemalsuan dokumen untuk menggagalkan kesepakatan penukaran tawanan. Berkaitan dengan hal itu, diketahui sekitar 500 pemukim melakukan unjuk rasa di Hostage Square, Tel Aviv. Demo bertemakan Forum Keluarga Sandera itu menuntut adanya kesepakatan menyeluruh untuk membebaskan seluruh tahanan yang tersisa. Bersamaan dengan demo itu, beberapa aktivis anti pemerintah juga turut mengkritik Netanyahu yang diduga membocorkan dokumen rahasia dari kantornya. Hal itu terjadi setelah Netanyahu membantah klaim penangkapan anggota staf terkait di Shin Bet pada Jumat kemarin. Hizbullah menyerang sejumlah pangkalan darat Israel di Lebanon dalam serangkaian 28 operasi hingga hari ini. Mengutip Almayadin.net Minggu 3 November 2024, operasi itu dibuka dengan penargetan ke pangkalan Glilot milik unit intelijen militer 8200 di pinggiran Tel Aviv. Serangan tersebut berlangsung sepanjang hari dari pukul 2.30 pagi hingga 8.30 malam. Dalam operasi tersebut, Hizbullah menggunakan salvo rudal yang turut menyasar pemukiman Sha'al, Dalton, Yesud Hama'ala, Bar Yohai, dan Birya. Lalu dilanjutkan ke pangkalan udara Palmachim dengan serangan satu arah menggunakan pesawat nirawak. Sebelumnya diketahui pasukan infanteri Israel telah mundur dalam perlawanan 2 hari terakhir di Qiyam. Penarikan itu dilakukan dengan penembakan sekitar 40 proyektil fosfor putih untuk menyembunyikan perpindahan mereka. Menanggapi perlawanan tersebut, Mayor Jenderal Israel Moshe Elat menyatakan bahwa Hizbullah tidak akan menyerah, berlutut bahkan mengibarkan bendera putih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.